Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angkuh bab 37. Ketemu lagi di hari Sabtu, malam minggu alias weekend. Bagaimana teman-teman? Apa planningnya malam ini? Atau besok hari libur? Semoga planning teman-teman berjalan lancar. Adapun teman-teman yang masih kerja, semangat ya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Kita cukupkan bacot dari Mimin. Langsung saja kita mulai. Point of view Hanin. Kalau kamu milih tinggal di sini untuk terus disakiti si brengsek Bian, silakan. Kakak nggak maksa kamu buat ikut. Aku menunduk memainkan jariku di atas pangkuan saat mendengar perkataan Kak Naina. Rasanya sulit untuk memilih antara tinggal di sini atau pergi. Jika aku tinggal di sini, belum tentu Om Bian akan benar-benar menjagaku, karena sesungguhnya dia hanya menginginkan peranku saja sebagai istri pura-pura. Tapi aku sepertinya sudah mencintainya. Jika aku ikut Kak Naina, maka kemungkinan besar aku tidak akan kembali ke tempat ini, karena Kak Naina mengatakan ingin menetap di sana nantinya, karena ingin menghapus lembaran buruk masa lalu. Ini pilihan yang sulit untukku, tapi bagiku Kak Naina jelas lebih penting daripada Om Bian yang baru saja ku kenal. Di sana juga nanti aku bisa melanjutkan kuliah, meski ijazah belum didapatkan. Tapi Kak Naina mengatakan akan mengurus semuanya nanti. Dia hanya minta aku ikut saja, maka semuanya akan selesai. Kutarik napas dalam-dalam. Iya, aku ikut kakak. Kak Naina menyelidik menatapku. Kalau karena terpaksa, jangan. Kugelengkan kepala. Enggak kak, aku emang mau ikut. Aku nggak mau pisah lagi dari kakak. Dengar dek, kalau emang dia jodoh kamu, nanti kalian akan dipertemukan dengan versi terbaik kalian. Kamu fokus belajar dan memperbaiki diri. Percaya sama kakak. Iya kak. Ya udah, sekarang kamu beresin semua baju-baju kamu. Nanti Mas Bara jemput. Mas Bara? Iya, dia juga kan bilang mau urus usahanya di sana. Sekalian kita berangkat sama-sama ke sana. Apalagi ini pertama kalinya kakak keluar negeri untuk tinggal lama. Kita juga butuh dibantu orang yang lebih tahu soal tempat di sana. Kak Naina memang kenal dengan Mas Bara, karena saat itu Kak Naina datang ke toko. Mereka banyak mengobrol. Aku bahkan tidak tahu yang mereka obrolkan seperti sangat serius. Tapi Kak Naina tidak pernah cerita soal apa yang dibicarakannya dengan Mas Bara. Mungkin saja soal keberangkatan ini. Sebelum pergi, aku pamit pada teman-temanku. Rasanya memang berat pergi jauh seperti ini, tapi aku pun ke sana untuk melanjutkan kuliah. Kak Naina bisa bekerja di sana. Dia sangat pintar dan sudah pasti akan mudah mendapatkan pekerjaan. Rasanya aku sangat bersyukur karena dikelilingi orang-orang baik. Mas Bara saja yang baru ku kenal, dia begitu baik sampai menawarkanku dan kakak untuk sementara tinggal di rumahnya saat itu. Karena memang aku dan Kak Naina belum tahu harus mencari tempat di mana. Mas Bara orangnya sangat baik dan juga sopan. Dia bahkan tidak pernah sekalipun marah padaku. Selama menunggu ijazah dan juga pendaftaran kuliah dibuka, aku membantu Mas Bara di toko kue miliknya. Meski terdengar biasa sebagai pemilik toko kue, tapi cabangnya sudah di mana-mana, bahkan di luar negeri. Karena memang Mas Bara sengaja ingin memperkenalkan kue-kue tradisional, meskipun tidak semuanya. Tapi memang idenya itu patut diacungi jempol. Sesekali aku juga mengingat Om Bian, merasa bersalah karena pergi dalam kondisiku yang masih berstatus sebagai istrinya. Mami Safa dan yang lainnya juga tidak pernah aku tahu kabarnya seperti apa. Saat ayah dan ibu menyusul, mereka mengatakan sudah memberikan kunci rumah pada Papa Rafael, dan sisa hutangku dan Kak Naina pada Om Bian akan dicicil karena Kak Naina juga bekerja.
Ayah dan ibu juga ikut bekerja di toko kue Mas Bara. Meskipun Mas Bara menolak, namun ayah dan ibu memaksa. Mereka mengatakan itu sebagai tanda terima kasih karena sudah banyak membantu. Kalau aja kamu mau jadi mantu ibu, celetuk ibu saat kami sedang berbincang di waktu makan siang. Ibu ini ngomong apa sih? Emang kenapa? Ibu mau dapat menantu baik seperti Nak Bara ini? Jarang loh sekarang cowok baik-baik. Iya kan bang? Ibu menatap ayah yang sedang menyesap kopinya. Iya, tapi itu kembali lagi pada orangnya. Kami hanya menginginkan menantu baik. Kalau Bara memang punya calon, berarti bukan jodoh sama anak bapak. Mas Bara tersenyum penuh arti. Di saatnya nanti, aku akan menikahi putri ibu dan bapak, ujarnya. Keningku berkerut saat Mas Bara mengatakan akan menikahi putri ibu dan bapak. Orang tuaku memiliki 2 anak perempuan, tapi Mas Bara tidak menyebutkan dengan jelas siapa yang ingin dinikahkannya. Karena selama ini sikapnya padaku dan Kak Naina sama saja. Mas Bara tidak pernah membandingkan aku dan Kak Naina. Dia perhatian padaku dan juga Kak Naina. Mas Bara memang orang yang sulit untuk ditebak. Setelah obrolan itu, kedepannya tidak ada lagi yang membuka topik soal itu. Entah karena mereka lupa, atau karena memang tidak ingin terus bertanya, karena pasti bisa membuat Mas Bara tidak nyaman dengan itu. Karena Naina pulang kerja malam, jadi aku minta kamu temenin aku pergi. Mau nggak? Tanya Mas Bara. Aku yang sedang mengaduk coklat panas langsung mendongak menatapnya. Memang mau pergi kemana mas? Jalan-jalan. Suntuk tahu di rumah terus. Ibu sama bapak aja jalan-jalan. Ibu dan bapak memang sudah 15 menit lalu keluar untuk jalan-jalan, tidak jauh dari rumah. Karena jika terlalu jauh nanti mereka tidak tahu jalan untuk pulang. Habisin ini dulu ya, ucapku sambil mengangkat gelas berisi coklat panas. Santai aja, aku juga mau mandi dulu. Sambil menunggu Mas Bara selesai, aku menikmati coklat panas sambil membuka sosial media. Setelah menghapus sosial media yang lama, aku membuatnya lagi dengan nama samaran tentunya. Ini hanya untuk hiburan saja, meski hatiku memberontak untuk mencari tahu bagaimana kondisi Om Bian di sana. Aku sangat penasaran, tapi takut untuk melihat bagaimana jika dia sudah bersama dengan wanita lain. Itu pasti akan membuatku terluka nantinya. Lebih baik diam daripada mencari tahu dan menyakiti diri sendiri dengan itu. Tidak jarang rasa rindu menyusup ke dalam dada, tapi coba ku tepis, karena semakin ku rasakan akan semakin sakit. Terlalu memikirkan Om Bian hingga tanpa sadar, aku sudah membuang banyak waktu hanya dengan mengingatnya. Mas Bara bahkan sudah berpakaian rapi. Ayo. Aku mengangguk beranjak untuk menaruh gelas ke dapur sebelum menghampirinya yang menunggu di depan rumah. Ternyata Mas Bara membawaku ke salah satu pusat perbelanjaan dan langsung menuju toko perhiasan. Pilih yang kamu suka, ujar Mas Bara. Keningku berkerut. Aku? Lelaki itu tertawa. Iya, kamu. Emang di sini ada yang aku kenal selain kamu? Enggak kan? Tapi Mas, jangan salah paham dulu. Aku membelikan cincin bukan cuma buat kamu aja, tapi buat Dela dan ibu juga. Kenapa harus cincin? Kenapa nggak kalung atau anting aja? Cincin itu perhiasan yang nggak akan bisa putus. Kalau kalung sama anting kan bisa saja. Ini hanya sebagai hadiah. Aku mau kita semua hubungan ini, hubungan kekeluargaan yang tidak akan pernah putus. Cincin itu bukan berarti buat lamaran aja, Hanin. Iya juga sih. Ya udah cepet pilih yang mana. Nanti pilih juga buat Dela sama ibu. Bapak gimana? Tanyaku sambil terkekeh. Boleh juga kalau mau. Jawabnya dengan tawa yang kembali pecah. Setelah aku memakai cincin itu, Mas Bara langsung memfotonya dan membagikan ke sosial media. Banyak fotoku dan Mas Bara di sosial media miliknya. Sedangkan Kak Naina enggan jika diajak foto. Ia memang tidak suka. Aku memang tidak mempermasalahkan,
karena memang aku juga tidak pernah berpikir macam-macam. Buat ibu tadi kan udah, kamu juga udah, sekarang cincin buat Dela. Kok itu sepasang mas? Tanyaku. Emang kalau pasangan cincinnya beda-beda kah? Biasanya juga sepasang. Aku masih terdiam mendengar penuturan Mas Bara. Dia menganggukkan kepalanya. Mau lamar Dela? Gak mungkin lamar kamu, orang kamu bersuami kok. Gak mau aku disebut pebinor, guraunya. Mas gak bercanda kan? Emang menurut kamu aku ini bercanda apa? Mas Bara benar-benar melamar Kak Naina. Aku juga tidak menyangka Kak Naina akan menerimanya. Padahal dia sempat berpikir jika Bara menyukaiku. Mereka menikah 2 bulan setelah lamaran itu. Pernikahan diadakan secara sederhana bersama keluarga besar Mas Bara, yang ternyata juga crazy rich. Mas Bara yang terlihat sederhana ternyata anak orang kaya. Tapi yang terpenting bukan itu, melainkan karakternya. Aku percaya Mas Bara akan membahagiakan Kak Naina. Aku juga bisa tenang, melanjutkan kuliah dan tidak sabar untuk pulang ke tanah air, karena ayah dan ibu ingin segera kembali ke sana. Sedangkan Kak Dela akan menetap dan sesekali menemui kami nanti. Tanpa terasa waktu begitu cepat. Cepat berlalu hingga pendidikanku selesai. Aku langsung pulang. Entah memiliki keberanian dari mana aku memasukkan berkas untuk bisa magang di perusahaan Om Bian. Aku pun ingin tahu reaksinya seperti apa. Dan ternyata tidak disangka, dia sampai menangis saat bertemu denganku. Sekarang aku percaya jika memang jodoh tak akan kemana. Kami kembali dipertemukan dalam versi terbaik masing-masing. Sikap Om Bian bahkan tidak sekeras dulu, meski tengilnya masih ada. Tapi setidaknya sekarang kulihat dia memperlakukanku dengan baik. Aku pegang janjinya setelah tadi sedikit membuatnya panas. Selain protektif, Om Bian juga pencemburu, dan aku harus menyiapkan diri untuk itu ke depannya. Dan satu hal lagi, sepertinya dia itu memang lelaki mesum. Buktinya dia langsung mengajakku di hari pertama bertemu. Sebenarnya aku tidak benar-benar marah, karena memang itu kewajibanku dari 4 tahun yang lalu, tapi belum pernah aku lakukan sekalipun. Tapi untuk sekarang aku sedang berhalangan, jadi tidak bisa. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa di bab berikutnya. Bye.